Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin langsung ke Bang Gita. Tadi kita berbicara soal formasi dan taktik yang harus dimainkan oleh Kluivert ke depannya melawan Bahrain ini seperti apa? Balik lagi pada saat dia panggil pemain. Kan tadi saya bilang dia nggak manggil Yakob Sayuri, nggak manggil Asnawi. Pemain-pemain yang punya kecepatan di depan untuk melakukan counter. Ini artinya memang dari awal memang dia tidak berpikir untuk ke defense counter jadinya. Terus kan dia naturalisasi Joey Poliposi, kemudian dia punya Nathan Choaon, dia punya Ivar Jenner, dia punya Tom Haye. Itu pemain-pemain yang bisa pegang bola semua. Ada Marcelino yang bisa pegang bola. Memang inginnya adalah ball possession. Itu tadi yang saya pikir bahwa itu tadi Bang Rahim bilang bahwa tidak semua tim punya Messi. Iya, itu tadi. Tapi memang keinginannya dia untuk ball possession, tidak speed dan counter yang seperti dilakukan oleh STY. Walaupun harus diakui apa yang dilakukan STY itu sangat efektif sekali. Saya ada di GBK pada saat mereka latihan H-1 berhadapan dengan Australia. Kenapa? Karena saya waktu itu jadi host broadcasternya dan kita tidak harus keluar pada saat taktikal. Asal kamera kita dimatikan. Itu jelas sekali. Gol kedua dari Marcelino itu latihan berulang-ulang di H-1 yang mereka lakukan. Calvin Verdong dari sisi kanan, kemudian kadang-kadang Calvin Verdong dari sisi kiri untuk menyusur sayap untuk melakukan counter yang cepat. Jadi ada latihan berulang ya? Ada latihan berulang dan itu terbukti. Gol kedua terjadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu taktikal latihannya kemarin, tapi dengan pemain yang ada mungkin taktikalnya adalah untuk ball possession. 10 menit kan ball possession kita jalan. Tapi kita tidak bisa menciptakan peluang. Ada peluang dari Itzes, ada peluang penalti dari Rafael Struijk tadi dan itu sudah oke. Tapi momentumnya jadi milik Australia. Saya nggak bilang mental kita kalah, mental kita drop karena gagal penalti. Tapi momentumnya jadi milik Australia pada saat kita gagal penalti. Boleh nggak saya katakan Bang Gita gini, Patrick Kluivert melawan Australia di Sydney sore tadi ini ingin menunjukkannya kepada publik bahwa ini loh pemain-pemain yang kita ambil, kita naturalisasi dengan gaya-gaya main Eropanya begitu, dan dia menafikan yang tadi Bang Gita, catatan Bang Gita tadi Bang, beberapa nama yang tidak dipanggil oleh dia. Iya betul, dan kalau saya harus ngomong sama Mas Banur nih, Coach Banur. Kalau seorang pelatih mengganti pelatih lain yang dianggap sebenarnya pelatih sebelumnya itu berhasil, apakah dia tidak punya keinginan untuk merubah taktik pelatih itu? Karena dia butuh KPI dia sendiri. Dijawab untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari pelatih itu. Kan ada pasti ego seperti itu dong Bang. Pasti ada, tetapi kalau realita aja, kalau saya pelatih, saya nggak mungkin merombak atau merubah dengan waktu 1 hari 2 hari. Nggak bisa secepat pasti itu. Tidak. Makanya pasti kan tuh pemainnya pemain yang lama. Ditanya, orang Belanda semua ditanya seperti apa. Kan mereka juga datang kemari kan nggak datang buta Pak, mesti ada data. Ya kan ada, semuanya ada, dia korek semua ke manajer kita tuh, gimana pemain sebelumnya. Dipelajarin itu. Nah yang pasti saya pikir yang sudah bagus diteruskan, yang kurang diperbaiki, biasanya pelatih seperti itu. Itu tadi yang saya pikir kok dia berani sekali pakai 2 center back. Itu tadi agak kaget ya waktu ngeliat line up-nya 2 center back. Tapi 10 menit pertama wah oke nih. Oh iya. Ofensif terus ya. Tapi ternyata PHP-in kita juga. Ya, Rivi. Ya. Saya lihat tadi Dong ya namanya. Verdong. Kan dia biasa main di kiri kan. Itu yang saya maksud tadi tuh. Dan dia overlappingnya bagus sekali. Tadi dia main di tengah. Dikunci, Jadi semacam dia kayak isolasi. Nggak ada efisien sama sekali. Makanya saya juga kaget loh. Kok ini berubah gitu ya. Nah, jadi maksud saya, Dong itu kan pemain di Nijmegen kan. Kiri. Suku tampil. Berarti musuhnya kan Kluivert tahu dia. Dia main di mana. Tapi tadi dia main di tengah. Jadi mungkin nggak ada pesanan Bang Rahim. Waduh, saya nggak ngerti. Ngerti ya. Makanya saya bertanya. Mestinya kalau saya boleh kasih saran. Lu main bola jadul, lu pesanan. Ya, mestinya di tim itu, mestinya ada orang yang bisa bicara sama Patrick Kluivert. Saya dulu yang bicara sama Robbie Fowler saya kan bukan siapa-siapa, tapi saya ngerti bola. Saya bilang Robbie Fowler, akhirnya bilang, oke, yang harus gimana nih supaya kita bisa menang. Kasih lawan juga main. Kalau dia lawan, dia pegang bola kan dia nyerang. Terbuka. Kita defend, tapi bukan defend for counter. Sekali kita nyerang, bikin gol. Nah, tapi kan ini ada tim kepelatihan. Kluivert ini membawa banyak sekali. Semuanya gerbong mewah bahkan dibilangnya. Gerbong mewah. Makanya mesti ada yang orang dianggap sama dia ngerti sekali bola. Kan ada siapa yang Alex Pastur, Dani Lanzat. Itu yang mesti ngasih tahu dia. Bahkan Jordi Cruyff juga ada sekarang. Gitu. Itu karena kalau nggak ada kasih tahu, pelatihnya kan stres.
Pelatih sama asisten Kok pelatih. malam ini dia stres saya yakin mungkin. Pasti. Pelatih sama asisten pelatih. Kadang-kadang yang stres pelatih, yang ngasih tahu asisten pelatihnya. Mesti begini, mesti karena lebih ringan tanggung jawabnya. Makanya kalau Anda lihat Rijkaard Ya, di Frank- Barcelona. Frank- Rijkaard kan yang pintar bukan Rijkaardnya. Begitu selesai di Barcelona nggak ngelatih siapa-siapa dia, karena asistennya dulu yang kasih input. Baik. Makanya ini saya harapkan asistennya bisa kasih input untuk bagaimana cara bermain melawan Bahrain. Saya nggak tahu kalau Australia pasti dia lihat permainan tim kita sebelum ini. Dia ada videonya pasti. Kalau Bahrain ini saya nggak tahu apa PSSI punya rekaman permainannya Bahrain supaya pelatih juga tahu cara main. Kalau nggak dia buta kan? Iya. Dia buta gitu. Ya. Ya. Tapi selain yang jelas betul. bahwa Bahrain sudah punya rekaman permainan kita di Sydney yang buruk inilah gitu begitu. Betul, betul. Nah, tapi yang menarik. Mudah-mudahan itu jadi jebakan. Ya. Nah, Bahrain mikir wah kita jelek main. Gitu Nah, kan. itu. Iya. Mudah-mudahan begitu. Dan di GBK kita lawan balik. Nah, kita jungkir balikan apa Keadaan pemikiran ini ya. keadaan pemikiran dia jelek Indonesia ternyata kita baik bagus besok main. Yakin tuh Bang Gita. Tapi Bahrain juga kalah, Bang. Bang Gita, Bahrain juga kalah 2-0 kan lawan Jepang. Iya, kalah 2-0. Tapi gini, kita waktu pertandingan kedua pertama lawan Bahrain itu kan 2-2. Dengan segala macam insiden yang terjadi, ada tambahan waktu. Iya. Jadi pertarungan di GBK ini bukan cuma pertarungan bukan cuma pertarungan harga diri, bukan cuma pertarungan tiket menuju putaran ke-4 dan sebagainya. Ini pertarungan agak dalam tanda kutip revenge para pemain. Tapi bukan revenge-nya Kluivert. Karena pelatih pada saat itu yang benar-benar kesal dengan situasi di Bahrain itu kan namanya Sintayong. Iya. Jadi secara secara romantika untuk melakukan revenge tidak ada di Kluivert, tapi ada di para pemain. Oke. Oke, ini Bang Tapi Opan- revenge ya. yang penting juga Bang Gita saya pertanyakan juga. Bahwa Indonesia berhasil kembali merobek pertahanan gawang Australia ya. Ya, Betul. untuk pertama kalinya sejak 41 tahun. Luar biasa. Rulinere Ya, yang terakhir. Tapi ini Ribi, yang menarik Bang Opan ini dari tadi juga pengen komentarin bukan soal kepelatihan doang, tapi juga ada pemain naturalisasi yang pengen dikomentarin sama Bang Opan. Silakan Bang Opan. Ini dari tadi udah ngangkat-ngangkat Iya, soal yang tadi, kode. tadi sempat sekali lagi guru saya Bang Rahim sempat mengomentari tentang naturalisasi bahwa toh permainannya sama juga, Belanda tapi begitu-begitu juga ya kan. Begini, saya ingin mencoba untuk sedikit dan lagi meredam tentang problem naturalisasi ini bahwa membanjirnya pemain naturalisasi adalah sebuah fenomena seiring dengan perubahan segala aspek di dunia ini, maka itu nggak bisa kita bendung lagi. Ini kita nggak bisa lagi bernostalgia dengan tahun 80-an, 90-an bahwa dulu Indonesia tanpa naturalis bisa begini, bisa begitu. Nggak bisa lagi. Saya kasih contoh begini. Maroko misalnya. Kurang apa coba Maroko? Langganan hadir di final Piala Dunia. 6 kali mereka lolos sebelum Qatar itu atau 5 kali sebelum lolos ke Qatar kemarin. 2 kali mereka jadi juara Piala Afrika. 1 kali mereka menjadi juara Piala Arab. Dan akhirnya mereka menjadi negara Afrika pertama, negara Arab pertama yang bisa lolos ke semifinal di Piala Dunia Qatar kemarin. Berkat apa? Berkat naturalisasi. 16 dari 26 pemain yang mereka bawa ke Qatar kemarin itu 2022 itu adalah pemain-pemain yang lahirnya bukan di Maroko, lahir di Kanada, misalnya Ziyech, Hakimi, sampai ke penjaga Bono itu lahir di Belanda, lahir di Jerman, lahir di Kanada. Jadi jangan masalah alergi juga ya naturalisasi dengan ini jangan jadi naturalisasi. polemik lagi. Karena begini, singkatnya begini, kalau kita ingin, saya, Bang Rahim, Mas Bambang, kemudian kita semua ingin melihat Indonesia hadir di Piala Dunia, ya, maka mungkin ini adalah cara terbaik. Naturalisasi adalah cara terbaik. Karena kalau kita mengharapkan dari proses liga kita bisa jadi sampai mati pun kita ini nggak bisa melihat Indonesia main di sana. Naturalisasi jadi cara terbaik. Baik. Tunggu. Saya boleh ngomong nggak? Waktu kita habis sudah, tapi boleh sedikit saja. Federasi itu kan di samping bicara tim nasional saat ini jangka pendek. Ayo dong pembinaannya, Bung Opa. Nah, saya sepakat. Pembinaannya bagaimana? Kalau itu saya sepakat. Kalau itu saya jangan sepakat. kubur mimpi-mimpi Saya- anak-anak kita juga. Oke, Coach. Kompetisi usia berjenjang bagaimana? Kualitas pelatih kita lokal Baik, kita masih diperbaiki. banyak PR di dalam negeri ya. Kalau itu Saya saya setuju sepakat. naturalisasi sekarang, saya setuju untuk membangkitkan atau Ya, kita menuju meloloskan Piala Indonesia. Dunia. Tapi juga jangan Ya, lupakan gitu pemain kan. lokal begitu Oke, ya. baik. Bang Rahim? Enggak juga, Singkat enggak saja, apa-apa. Bang. Jangka pendek enggak apa-apa Betul. sekarang. Saya sama sekali nggak alergi sama Naturalisasi, oke. Iya, Karena di dunia olahraga tuh banyak yang begitu. Baik. Iya. Nggak masalah. Baik. Tapi kita juga jangan lupa. Hasilnya? Ya, bukan soal hasilnya. Orang nggak bisa menang terus, orang nggak bisa kalah terus. Baik. Jadi
Baik, Bang Rahim, Wajar saja. Coach Bandung kita bisa ke tengah. Silakan boleh ke depan seluruh bersama-sama. narasumber. Waktu kita sudah habis, memang kalau ngebahas bola nggak ada ujungnya. Nggak ada Ini kalau ujungnya, nggak ada habisnya. sampai pagi bisa kita Silakan, Bang. ladenin ini. Jangka pendek naturalisasi enggak apa-apa. Oke. Oke. Tapi yang ini kan grassroots juga diperhatikan. Baik. Jangan diapain. Pemirsa, demikianlah dua sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.